Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa beraktivitas dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dalam penuh kemudahan, beraktivitas dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Alhamdulillah ya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah, Nabi yang nanti di hari kiamat akan memberikan kita pertolongan dengan syarat kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan syarat kita selalu bersolawat kepada beliau, dan tentunya kita bisa selalu meneladani apa yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada Jumat hari ini tanggal 23 ya, kita coba berbincang dengan tema adab dan akhlak. Nah, teman-teman maupun sahabat Facebook yang saya banggakan, yang saya hormati, ya, adab dan akhlak itu banyak orang yang mendefinisikannya hampir sama. Adab ya akhlak katanya, akhlak ya adab, begitu katanya. Tapi sebenarnya kalau boleh mengutip ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, beliau mengatakan bahwa adab dan akhlak itu sesuatu yang sangat berbeda, jauh. Ya, jadi teman-teman kalau belum tahu ya mungkin ya seperti itu memahaminya. Adab ya otomatis akhlak, orang yang berakhlak ya otomatis orang yang beradab gitu. Padahal nggak demikian ya. Kita akan coba buktikan perbedaan dua hal ini. Menurut Ustadz Adi Hidayat bahwasanya kalau adab itu hanya sesuatu yang kita pelajari, yang bisa kita kita buka-buka, kita baca-baca, dan itu kalau kita bisa mengetahuinya maka semua manusia akan senang, karena adab itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan orang lain. Itu adab. Nah, kemudian kalau akhlak, menurut beliau, akhlak itu nggak bisa dipelajari, tapi akhlak itu adalah buah dari ibadah seseorang. Nah, makanya ini saya sangat setuju sama definisi beliau bahwa akhlak itu nggak bisa dipelajari dan nggak bisa dibaca-baca saja gitu kan. Tapi harus juga sebuah akhlak ini terpancar dari ibadah kita kepada Allah, aktivitas penghambaan kita kepada Allah. Maka ketika ini kita lakukan dengan baik dan benar, maka otomatis orang itu akan memancarkan akhlak yang baik, atau kita sering kenal dengan sebutan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, makanya sedikit mengherankan orang yang puasanya rajin, Senin Kamisnya rutin, qiyamul lailnya rajin juga, infak sedekahnya rutin, dan dia juga senang membaca Al-Quran, bahkan dia terus mencoba menghafal Al-Quran. Nah, kemudian akhlaknya
akhlaknya itu jauh dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka orang yang seperti ini perlu kembali lagi. Kembali kemana? Kembali ke ibadahnya. Bukan ibadahnya yang salah. Mungkin saat dia beribadah itu ada motivasi lain yang memang kurang pas, sehingga dari ibadah yang dia lakukan sama sekali tidak memancarkan akhlakul karimah. Dan kalau boleh mengutip, beberapa ulama mengatakan, saya lupa ulamanya, tapi begini, beliau menyampaikan bahwa salah satu indikator diterimanya sebuah amal adalah orang itu bisa melakukan amal yang lain. Orang itu dapat mengerjakan ibadah yang lain dan meningkatkan kualitas ibadah dia, terus ditingkatkan. Itu salah satu indikator sebuah ibadah diterima. Nah, introspeksi buat diri kita, sejauh mana kita beribadah selama ini. Kita lihat nih, apakah ibadah kita semakin baik? Apakah ibadah kita bertambah? Apakah kita bisa memancarkan akhlakul karimah dari diri kita? Sikap kita, ucapan kita, interaksi sosial kita, apakah itu semakin menyenangkan, membahagiakan, atau tidak gitu? Kalau misalnya akhlaknya masih belum maksimal, ya berarti kita harus belajar lagi apa ibadah yang kita sudah lakukan, mengapa ibadah itu tidak ada efek secara lahiriah kita. Ya, idealnya semua ibadah itu membawa ketenangan. Idealnya. Kenapa? Iya, karena ibadah itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu kan sama saja mendekatkan kepada sumber dari semua yang ada di muka bumi ini. Baik itu kebaikan, kekayaan, kepintaran, kecantikan, kecerdasan, kewibawaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Harusnya ketika kita semakin dekat sama Allah, harusnya semakin baik akhlak kita. Semakin semakin orang itu sama kita semakin respect. Harusnya begitu. Ya. Jadi sebelum kita bicara, orang itu sudah simpatik duluan. Ya, tanpa kita berbicara, tanpa kita beraktivitas atau melakukan sebuah hal-hal lain, orang itu sudah menilai kita dengan hal-hal yang baik. Nah, itu adalah salah satu indikator atau cerminan dari ibadah yang kita lakukan semakin baik di mata Allah. Jadi kembali lagi ke masalah adab dan masalah akhlak, bahwa adab ini bisa dipelajari, banyak teorinya, di buku-buku juga disampaikan. Tapi kalau akhlak, kalaupun dia sudah tahu ilmunya, kalau dia ibadahnya lemah, imannya lemah, maka dia tidak akan mampu mencerminkan dari dirinya yaitu akhlak yang baik, pasti ya. Makanya jangan heran kalau kita bertemu orang yang suka marah-marah, orang yang suka emosian misalnya, atau orang yang suka berlaku zalim, ya walaupun dia sudah sholat, walaupun dia sudah berpuasa. Nah, berarti ada hal yang kurang tepat dari ibadah yang dia lakukan, sehingga ibadah itu bisa tidak menahan dia dari berbuat kemungkaran, tidak menahan dia dari berbuat kezaliman. Ya, jadi sekali lagi, akhlak ini adalah cermin dari ibadah. Semakin bagus ibadahnya, semakin benar ibadahnya, maka otomatis orang itu semakin berakhlak, orang itu semakin baik, orang itu semakin dicintai oleh orang lain. Tentunya seperti itu. Idealnya kebanyakan kita itu ibadahnya bagus, tapi sama orang kurang bagus. Kebanyakan begitu. Ya, jadi seringkali banyak banyak persepsi yang kita anggap benar, padahal itu tidak benar. Nah, ini yang harus yang harus kita perbaiki dari diri kita. Jangan memandang sesuatu
yang itu bersifat ibadah misalnya atau dalam sebuah pengetahuan keagamaan, tapi kita menggunakan perspektif kita, ya. Nah, itu sangat tidak dibenarkan kalau kita seperti itu. Nah, jadi sekali lagi adab dan akhlak itu adalah sesuatu yang berbeda, ya. Karena kalau adab itu ya seperti itulah ya. Jadi jangan sampai kita menyamakan kedua istilah itu. Jadi sekali lagi mari kita perbaiki ibadah kita, puasa kita, sholat kita, baca Quran kita, hafalan kita, dan ibadah kita yang lainnya agar apa? Agar Allah memberikan kita anugerah, yaitu bisa berakhlakul karimah. Sekali lagi, akhlakul karimah tidak bisa serta-merta hanya sekedar baca buku, baca-baca, dengar-dengar katanya-katanya, nggak bisa. Tapi harus apa? Harus dibarengi dengan seluruh aktivitas ibadah kita. Ibadah kita baik, maka insya Allah kita akan menjaga ucapan kita. Ibadah kita baik, maka kita akan menjaga tangan kita. Ibadah kita baik, maka kita akan menjaga telinga kita. Ibadah kita baik, maka kita akan menjaga seluruh panca indera kita dengan baik tentunya ya. Jadi ayo mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita buktikan dengan akhlak kita agar kita semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran, apa yang kita lakukan bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Ya, bukan hanya buat diri kita saja ya. Karena kita hidup bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Ya. Jadi dan hablum minallah saja itu enggak cukup. Tapi juga harus dibarengi dengan hablum minannas. Ya, sebanyak-banyaknya ibadah kalau hablum minannasnya tidak bagus, tidak baik, maka itu tidak ada efek yang bisa menghantarkan seorang itu layak mendapatkan surganya, layak mendapatkan rahmatnya ya. Karena orang itu akan sangat sangat dinilai ya daripada interaksi sosialnya. Ya, interaksi sosial itu banyak bentuknya ya, dan tentunya hukum sosial juga lebih dahsyat daripada hukum agama. Kalau hukum agama mungkin kalau bersalah misalnya nih kebanyakan ya, paling kita image-nya itu bayangannya wah dosa, udah selesai. Tapi kalau hukum sosial sekali kita melakukan sebuah pelanggaran sosial, udah 7 turunan kita nggak bakal tenang. Kenapa? Ya orang itu akan akan mendeskripsikan kepada kita, wah kita ini orangnya begini. Udah tuh terus begini. Terus begitu, itu bahaya. Makanya jangan sampai kita kena sanksi sosial ya. Kalau udah kena sanksi sosial, apalagi itu hal yang sangat negatif atau yang jelek, wah bahaya, susah memperbaikinya, susah banget. Sekali orang disebut pencuri, kalau di masyarakat nih udah, kalau dia nggak hijrah, nggak pindah, itu sampai dia punya anak cucu, tetap masyarakat menilainya si anu ya yang pencuri, wah si ini ya yang pernah mencuri, wah, pokoknya disebut terus itu kalau masih hidup. Bahkan kalau udah meninggal pun itu akan disebut, wah si ini ya yang anaknya bapak ini yang dia dulu mencuri ini. Nah pokoknya disebut terus. Makanya udah kalau masyarakat kalau sudah menghukumi, wah udah bahaya dah, susah. Tapi begitu juga kalau masyarakat sudah menghukumi hal-hal yang positif kepada kita. Tapi ingat, itu bukan tujuan kita ya. Jangan bangga dengan pujian dan sanjungan orang, karena sanjungan manusia belum tentu selaras dengan sanjungan Allah ya. Manusia boleh senang, boleh bahagia, tapi kalau Allah nggak ridho, ya tamat, selesai udah ya. Baik, demikian itu saja. Mungkin ada sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di lain kesempatan mudah-mudahan kita bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.